hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tolak segala perbuatan iblis roh jahat yang coba mengganggu hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, detik ini kami tolak, katakan dalam nama Yesus Tuhan. Bekerjalah Allah Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan sambut berbiasa di dalam Tuhan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bicara tentang kesetiaan, saudara. Ya, saya melihat bahwa orang-orang yang setia, ya bukan hanya berbicara tentang dunia rohani, tetapi juga dunia sekuler, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang kesetiaan itu, pasti ending-endingnya itu akan sukses. Ya. Dan saya melihat bahwa dalam bentuk kesetiaan itu, ya, itu kita melihat bahwa ada yang mempunyai proses pendek, ada yang sedang, dan ada yang lama. Ya. Tapi semuanya itu saya mau katakan yang pendek, yang sedang, bahkan yang lama, proses itu terjadi dalam hidup kita. Ya, pasti di ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan apa yang kita setuju. Ada yang setuju? Amin. 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 Iya, saudara. Siapapun itu, saudara. Mungkin hari ini, saudara, ketika saudara bergumul, ketika saudara mengharapkan segala sesuatu, nah sepertinya seolah-olah lama, bahkan sepertinya tertutup sudah. Saya mau katakan, setia. Jangan karena melewati satu proses yang begitu luar biasa, mengalami satu proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara, kesetiaan saudara mulai mundur. Apapun itu, saudara. Mungkin kau dalam bekerja, saudara. Ketika engkau setia dalam pekerjaan itu, saudara, engkau akan mendapatkan sesuatu. Amin. Saya ingin membawa kita di dalam Matius 25 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ini tentang perumpamaan tentang talenta, tapi saya ingin mengambil fokus kepada orang yang setia ini, saudara. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memenuhi tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara orang setia, ketika kita berbicara tentang komitmen di dalam setiap kehidupan kita, itu saya mau katakan, dan firman Tuhan mau katakan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Tapi ketika sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita harapkan, lalu ketika ada satu gelombang-gelombang, lalu ada ketika satu permasalahan dan titik yang sepertinya secara kedagingan kita tidak bisa terima, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kita undur, saya mau katakan, kamu tidak akan mendapatkan. Betul nggak? Berbagai macam, saudara, ya, berbagai macam di firman Tuhan sudah kita melihat bagaimana. Ini saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini buku kehidupan. Ya. Firman Tuhan ini buku kehidupan, tinggal pilih-pilih, saudara. Ya kan, saya sering katakan tinggal pilih-pilih. Kau ingin mencontohi siapa, saudara? Contoh ini, ya hasilnya itu. Contoh raja atau nabi atau hamba Tuhan yang ini. Ya tinggal di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apalagi kita berbicara tentang dunia roh, ya, itu kita harus setia. Amin. Apalagi tentang kalau lebih spesifik lagi, saudara, berbicara tentang dunia rohani kita pada saat ini, saudara, kita harus setia. Bukan tidak ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara ketika saudara itu setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, berbicara tentang kesetiaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bisa melihat, saudara, ya, satu hal di dalam Daniel 6 ayat 4 dan 5. Saya pada lihat di sini, saya kira ada sedikit yang mana slide, saudara. Ya, Daniel 6. Ya, coba sama-sama kita buka di Daniel 6. Jadi di dalam Alkitab kita mendapatkan satu contoh yang baik tentang kesetiaan, ya, yaitu dengan seorang Daniel. Ia adalah seorang yang mempunyai spirit of excellence,
saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, atau roh yang begitu luar biasa. Dan itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tetap stay, supaya kita tetap setia apa yang kita salah satu pergumulkan, saudara. Kita tetap aja setia, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia setia, kemenangan bahkan prestasi dan dimiliki, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan dia menjadi manusia yang unggul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di situ dikatakan nanti dia akan menjadi wali raja, dikasih kepercayaan yang begitu luar biasa, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang kerajaan, ini berbicara tentang bangsa. Artinya coba kalau di sini, saudara, jangankan presiden kasih kepercayaan kepada saudara, bupati saja kasih kepercayaan kepada saudara. Oh, senangnya tuh di sini, saudara. Betul nggak? Halo? Jangankan begitu, saudara, kepala desa lah yang paling kecil, saudara, kasih kepercayaan saudara untuk mengolah segala sesuatu apa yang diinginkan oleh kepala desa tersebut. Woi, bunga-bunga kita tuh, saudara. Itu tingkatan-tingkatannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Daniel 6:45, saudara yang dikasih, firman Tuhan berkata gini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wali raja itu, karena ia mempunyai roh yang begitu luar biasa, saudara. Yang saya katakan tadi, spirit of excellence. Bata kali ya. Mempunyai spirit yang begitu luar biasa, roh yang begitu luar biasa. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, saudara, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun yang sesuai sesuatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Jadi seorang Daniel itu setia, saudara. Apa yang disuruhkan oleh raja dia kerjakan, saudara, tanpa berbantah-bantah, saudara. Lalu ketika orang membuat satu persepakatan untuk menghancurkan dia, kenapa? Karena seorang Daniel dikasih kekuasaan yang begitu luar biasa, saudara. Tangan kanan raja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga kecemburuan terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allahnya Daniel, saudara. Ya, persepakatan yang begitu luar biasa, konspirasi terjadi, saudara. Tetapi apa, saudara? Tidak didapati, ya kan? Mengambil dari sisi sini cari kesalahannya nggak dapat, dari sisi sana nggak dapat, dari belakang depan semua, tusuk kanan, tusuk kiri, tusuk depan, tusuk belakang, dan tusuk bawah dan tusuk atas, saudara. Tidak ada yang dapat. Karena orang Daniel adalah orang cerdas. Daniel adalah yang terlebih penting adalah orang yang setia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang Daniel apa saja yang disuruhkan oleh raja dia lakukan. Apa yang mau marah? Bingung raja, iya kan? Bingung. Si Daniel begini raja, si Daniel begini. Tidak mati dicek, cross check, saudara, cross check, nggak dapat. Kenapa? Kesetiaan, saudara. Begitu juga, saudara, di dalam dunia apapun, saudara, di dalam dunia perkantoran saudara, di dalam dunia usaha saudara, ketika saudara setia, ada sesuatu yang akan kau dapat. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi karena ia mempunyai roh yang begitu luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Namun para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel supaya terdapat kesalahan, dan seorang Daniel terlengserlah, bahkan dihukum. Walaupun nanti dihukum, saudara, walaupun dihukum, saudara, tapi kita tidak melihat hukumannya itu, tapi kita mau belajar tentang kesetiaannya. Ketika Daniel dihukum dan di bawah singa, saudara, ini hasil daripada kesetiaannya dia apa? Lolos. Amin. Begitu juga dalam dunia rohani kita. Ketika kita setia, saudara, ya tantangan datang di hadapan saudara, saudara kuat. Ujian datang kepada saudara, saudara kuat. Karena apa? Yang memberikan kekuatan itu bukan samping kananmu, bukan samping kirimu berbicara
itu akan membuat kuat saudara. Amin. Siapa hari-hari yang mempunyai tantangan, ujian terutama dalam hidup saudara? Ya. Nih, firman Tuhan lah yang menjadi jawaban bagi diri saudara, saudara yang dikasih. Jadi tidak didapat saudara. Ini kita berbicara tentang kesetiaan yang dilakukan oleh dan tidak didapat satu kesalahan yang berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk mendapatkan kesetiaan itu bukan hal yang mudah dan itu sulit didapatkan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Saudara yang dikasih, barometer ini gampang saudara. Kalau saudara setia kepada Tuhan, ini tips ya. Kalau saudara setia kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam hal apapun dalam dunia rohani, saya mau katakan di dalam dunia pekerjaan saudara pun saudara akan pasti setia. Betul nggak? Di dalam dunia saudara, ya, rohani yang kau setia itu akan berdampak ke dunia sekuler saudara. Saudara akan setia. Itu pasti. Karena apa? Tuhan tidak akan mempermalukan namanya. Tuhan akan memberikan semangat. Tuhan akan memberikan roh yang luar biasa. Amin. Amin. Amin pasti amin kalau firman Tuhan. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mengembangkan yang namanya roh kesetiaan. Katakan pada diri saudara, Tuhan, roh kesetiaan kepada saya. Katakan itu. Kata-kata membangun perlu perkataan itu. Bukan kata-kata mengumpat atau kata-kata mengutuk, tapi Tuhan roh kesetiaan. Tuhan roh kesetiaan. Banyak hal saudara kalau berbicara tentang kesetiaan. Ya. Amin. Jadi harus setia saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan rohani kita perlu saudara. Ya. Coba kita baca lagi, saudara. Tapi yang sesukanya ialah tahu Tuhan, dan siapa yang mengetahui itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air, dan menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, akan ada yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berbicara tentang kesetiaan itu. Itu membangun roh kita. Ya. Membangun. Jadi saya mau jemaat Tuhan di tempat ini bangun roh saudara dengan setia. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang begitu luar biasa. Siapapun saudara, membangun roh itu membaca firman Tuhan, ujian penyembahan dan sebagainya saudara. Yang sifatnya menyenangkan hati Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 5 poin di sini saudara yang saya catat bahwa ada 5 ciri khusus dari orang setia. Yang pertama adalah orang setia adalah dikenal perkataannya dan bisa dipercaya. Itu orang setia saudara. Kita baca di dalam Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata bahwa Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik sore. Oleh sebab itu kita berbicara sebagai anak Tuhan, anak yang diberkati Tuhan. Ini berbicara tentang kesetiaan. Jadi jangan sampai kita sulit. Ya, jangan sampai kita orang percaya berbicara tentang kesetiaan sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga tidak didapati dalam kehidupan saudara. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup saudara adalah tetaplah setia saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagaimana di dalam 2 Samuel 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata seperti ini saudara. 2 Samuel perkataan Daud untuk terakhir kalinya supaya apa? Setiap orang harus memiliki pembicaraan tentang orang yang diurapi Tuhan. Jadi seorang yang setia dikenal dengan perkataannya. Ini saudara. Jadi milikilah perkataan yang benar, sehingga itu menjadi ciri khas di perkataan bahwa orang itu adalah setia, tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Sehingga apa? Orang itu dikatakan benar, saudara.
setia, perkataannya sesuai dengan tindakannya. Betul nggak? Kalau orang setia, ketika dia memperkatakan saya ingin begini, saudara. Apalagi di hadapan Tuhan, saudara. Bahaya itu. Berbicara tentang masa, berbicara tentang buah benar, berbicara tentang memberi dan sebagainya. Saya sama saudara. Kalau saya saudara ini berbicara diri saya sendiri. Kalau saya ingin ada dalam hati saya akan kerjakan itu. Entah kapan waktunya, tapi saya akan kerjakan karena itu adalah Tuhan yang memberi. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau ingin memberkati, kalau ingin memberi, karena gini saudara. Kalau orang ingin memberi, kalau orang ingin memberkati saudara, itu lihat kasta orang. Saya belajar dengan hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Saya melihat ini, orang ini orang kaya, hamba Tuhan itu luar biasa. Tapi kenapa orangnya yang di bawahnya malah memberkati dia? Itu Tuhan suruh. Padahal orang itu bisa. Padahal orang itu bisa. Yang dikasih itu, saudara. Jadi jangan kalau memberkati orang jangan lihat kasta, saudara. Kalau Tuhan taruh pengen kau memberkati orang, kalau kau ingin apa aja ingin memberi untuk kebaikan, saudara, kerjakan, saudara. Kerjakan, saudara. Jangan kau tanya begini sama orang. Aku kasihlah dia itu ya, saudara. Orang bisa dipakai oleh iblis. Orang langsung lima gini. Ngapain kau kasih? Kalau aja masih begini, dia aja tinggi, udah begini. Hati-hati, saudara. Betul, saudara. Ya. Saya melihat itu, saudara. Banyak hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Yang diberkati, mungkin mobilnya Ferrari atau apa. Bahkan yang ngasih dia bukan nggak punya Ferrari, nggak punya Fortuner, enggak. Tapi orang itu ingin memberkati. Tuhan gantikan, saudara. Amin. Jadi kalau memberi itu bukan melihat tinggi kasta orang itu, maksudnya orang itu kaya, orang itu. Tapi ketika engkau ingin memberikan sesuatu, kerjakan, saudara. Jangan tanya kiri, tanya kanan, saudara. Ngerti ya? Itu orang setia. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang pertama, orang dikenal dengan perkataannya. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang setia dikenal dengan setia dalam pelayanan dan pekerjaan. Itu yang saya katakan pertama. Kalau sudah pelayanan saudara dia setia, otomatis dia akan setia bekerja. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak akan mau namanya cemara. Tuhan itu akan memberikan roh yang begitu luar biasa semangat. Walaupun kayaknya pekerjaan di dalam kantor saudara, pekerjaan di dalam dunia usaha saudara itu berat, karena Tuhan sudah kasih roh yang begitu luar biasa. Pastinya roh yang semangat seperti yang dimiliki oleh David. Ya kan? Roh yang begitu luar biasa. Sehingga seberapa apapun pekerjaan saudara yang kau kerjakan itu gampang. Saya tidak sudah-sudahnya saudara untuk mengupas. Saya adalah seorang dulu sebelum sales saya adalah pengangkat driver namanya, ngangkat angkut. Kalau aku itu bukan budak saudara, 3 sini aku yang besar di punggung itu saudara. Ya mungkin kalau bos saya itu dengar itu saudara, dia lihat kan. Saya angkat ini saudara, sampai 1 hari itu bisa seminggu. Rame-rame, sendiri saya rame-rame saudara, 3 truk itu saudara. Jadi saya angkat itu saudara. Teman-teman sudah ngomong apa di bos ini begini apa segala. Saya tenang aja, saya suka cita saudara. Saya setia aja saudara. Teman-teman masih jadi angkat-angkat saya di naikin sales. Buat setia kan? Wah orang itu semangat, bos lihat gitu. Mau tahu saudara, bos kita di atas tuh lihat gitu. Ya, kau setia nggak? Kau setia nggak? Lalu saya di sales. Lalu habis sales saudara terus saya, ya orderan banyak dan sebagainya, setia, pokoknya panas lah, target dapat, setia. Lalu apa? Naik dari sales koordinator. Orang itu masih angkat-angkat. Setia nggak? Setia saudara. Karena apa? Saya mengikuti Tuhan dengan setia.
Ya. Saya ikuti Tuhan dengan setia. Ibadah subuh saya ibadah. Ibadah jam 12 saya buat sampai dengan ini, kalau dengar ibu bapak dan ibu mbak, saya buat ibadah sendiri sampai tak enak sendiri saya juga ibadah. Begitu setia. Ibadah doa dan puasa setia, mau hujan mau apa setia. Dan orang setia saya mengatakan, ya, Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Lalu naik lagi sampai jadi tangan kanan di perusahaan tersebut. Itu buah kesetiaan lama, saudara. Saya mau katakan ada yang kadang-kadang baru ini karena saya katakan tadi, ketika orang ingin mencapai sesuatu tentang kesetiaan itu, ketika ingin mencapai satu jawaban, ada yang cepat, ada yang sedang cepat, ada yang lama, saudara. Tapi ketahuilah, saudara, setia. Ya kan? Ini sedang mendidih ini. Bapak Jusman bahkan ada yang setia, saudara. Apa yang dicita-citakan Tuhan berhasil. Ini firman Tuhan, saudara. Dan bukan hanya itu, siapapun kita, saudara. Siapapun itu. Goncangan dalam segala sesuatu untuk mencapai keberhasilan itu ada banyak, saudara. Godaan banyak, tantangan banyak, saudara. Tapi ketahui bersama Yesus kita melakukan satu perkara yang besar. Amin. Sebagaimana nih hambanya yang setia. Kamu dikasih perkara yang kecil setia, lalu apa kata Tuhan? Wah, kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan pasti dalam perkara besar kamu akan setia. Dalam perkara kecil aja kita nggak setia, saudara. Waduh, itu ibarat saya katakan tadi. Teman itu yang angkat aja terus, saudara. Ya, sampai apa? Saya itu mengangkat, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi orang yang setia adalah setia dalam pelayanan dan pekerjaan. Jadi matching, saudara. Matching, saudara. Ya kan? Setia dalam pelayanan. Lalu Tuhan akan memberikan roh yang begitu luar biasa, semangat yang begitu luar biasa, spirit of excellence, saudara. Jadi itu berbarengan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Sama seperti coba kita baca di dalam 1 Samuel 17. Bukan ketika dia mengembalakan beribu domba, beribu lembu, tapi dikatakan firman Tuhan sebelumnya itu 2-3 domba. Kecil enggak? Kecil, betul enggak? Kecil, itu adalah kawanan kecil. Mungkin dilihat mata gini ada, sini, bisa dipanggil, saudara. Tapi kesetiaan bukan berbicara tentang besarnya dulu, tetapi yang kecil, sebagaimana perumpamaan talenta tadi, saudara. Ya, Daud setia dalam perkara kecil. Dan ketika saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus setia dalam perkara kecil, saudara, Tuhan akan memberikan, saudara. Ini Tuhan sedang tahan-tahan nih, saudara. Ya. Tuhan sedang tahan-tahan. Dan tiba waktunya, saudara, push. Perkara yang besar Tuhan akan berikan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena apa, saudara? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Sedang diintai nih, saudara. Setia enggak? Jangan nanti setianya hanya karena gini, saudara. Sering saya dengar ini. Setia datang kepada Tuhan hanya karena sesuatu, saudara. Hanya karena ya ada yang diharapkan, puasa, berdoa, berlutut, menangis dan sebagainya. Saudara, itu tidak ada arti, saudara. Tidak ada arti. Tapi kalau orang setia, saudara, kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita, saya dan saudara. Sehingga apa? Kita katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Harusnya gitu, saudara. Karena kita tahu berarti bagi hidup kita ini bagi Tuhan. Kadang-kadang hidup kita yang kita tidak buat berarti, saudara. Amin. Jadi itu, saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini ayat-ayatnya banyak ya, jadi kita kutip-kutip aja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya.
orang yang rendah hati. Jadi seorang yang tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Nah, itu orang setia. Kan gini saudara, untuk mencapai sesuatu kan, untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentu ilmu kita untuk mencapai itu. Salah satu contoh ketika kita belajar saudara, lalu untuk mencapai tujuan yang kita akan kerja, apa yang kita akan capai itu saudara, itu kita harus belajar. Nah, untuk belajar itu harus memiliki kerendahan hati sehingga dapat di dalam hidup kita saudara. Kalau orang belajar tidak ada yang orang sok jago, betul nggak? Pasti mau belajar, menerima masukan, menerima input saudara, input ya. Seperti itu saudara. Ketika orang memberikan satu pengajaran seperti ini dia terima, sehingga ilmu apa yang belum dia terima akan dia dapat. Tapi kalau ketika orang mengajar orang itu, lalu orang itu lebih pintar daripada yang mengajar saudara, orang itu langsung bilang, apalagi dia bilang gini, ngajar yang lebih hebat gitu ya kan gitu. Seperti itu, nggak bakalan bisa. Jadi orang setia memiliki kerendahan hati. Katakan di diri saudara, saya ini rendah hati. Jangan bilang rendah diri ya. Kalau rendah diri itu suka mengasihani diri. Aku ini akhirnya kuat jadi gini. Gak suka begini. Jadi begini orang rendah diri itu. Dia tuh matanya menumpuk apa-apa, dia merasa kasihan aja dirinya saudara. Akhirnya orang tuh merasa kasihan betul dia saudara. Akhirnya apa? Mentalnya minta maaf. Saya tidak mengajarkan di mana di tempat itu. Mental kita tuh mental tenang. Mental kita tuh mental memberkati orang. Amin. 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 Jadi miliki kerendahan hati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi seorang yang tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri, seorang yang rindu untuk terus bertumbuh di dalam imannya, pengharapan yang kasihnya kepada Tuhan. Sama coba kita baca di dalam Ulangan 4 ayat 6. Ya, kita harus melakukan itu dengan setia. Ulangan. Percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai mencemarkan nama Tuhan ini. Tapi dikatakan di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah orang-orang kriteria yang memuliakan Tuhan. Sehingga dikatakan gini segala ya, dan melakukannya itu dengan setia. Ya. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi mudah di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Memang orang-orang percaya yang ada di tempat ini orang yang berhikmat, berakal budi dan bijaksana. Ketika orang melihat kita, melihat kerendahan hati kita, amin. Luar biasa Bapak ini, luar biasa Ibu. Sehingga orang bukan kita gini, aku bijaksana, aku setia, bukan. Tapi orang, dari perkataan orang, akhirnya apa? Yang ada nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Betul nggak? Dimuliakan saudara. Jadi yang Tuhan mau saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat hidup kita nih saudara. Ini kita orang percaya. Nama Tuhan dimuliakan lewat sikap kita, lewat perkataan kita, dan sebagainya saudara, hal-hal yang baik saudara. Amin. Amin nggak saudara? Siapa di sini saudara? Ketika dia bertingkah laku lalu memuliakan nama Tuhan, bukan hanya berbicara memuliakan nama Tuhan khotbah seperti saya seperti ini saudara, bukan itu saudara. Ya, tapi sikap saudara, perkataan saudara memuliakan Tuhan sehingga orang akan berkata, wah luar biasa, luar biasa. Sama seperti ini orang terlalu amat percaya bahwa gini, orang percaya orang Kristen itu punya kasih, betul nggak? Bahkan orang-orang Kedat pun mengatakan seperti itu. Orang-orang yang saudara-saudara kita di luar sana pun yang tidak seiman dengan kita, dia berkata seperti itu. Kan orang Kristen punya kasih, betul nggak? Karena apa? Karena kita telah melakukan kasih itu, saudara. Ya, mewujudkan kasih itu, mengimplementasikan kasih bahasanya.
Kasih itu, saudara. Seperti itu. Lalu orang yang bilang, oh, memang orang-orang itu begitulah, suka memberi, baik dan sebagainya. Yang ditinggikan siapa? Nama Tuhan. Nanti rewardnya Tuhan kasih bagi saudara. Dia ketika ketika tangan kanan raja, bahkan petinggi-petinggi lainnya, saudara, dia tidak membela kesalahan kemarin karena kesetiaan Daniel, saudara, yang mengikuti Tuhan dan aturan-aturan yang Tuhan mainkan di dalam kehidupan Daniel, dia kerjakan, saudara. Maka apa? Yang bela dia, saudara, yang bela dia bukan yang lain, walaupun lewat raja, tapi yang suruh itu adalah Tuhan. Betul nggak? Bukan teman sharingnya itu, saudara. Kita lagi saudara menyimpang, saudara. Sadar Mesak dan Abednego. Sampai raja pada saat itu kan. Sadar Mesak dan Abednego, apakah kamu apa Allahmu yang hidup itu sudah melepaskan engkau, saudara? Sampai berkata seperti itu. Amin. Sampai juga orang nanti melihat apakah ketika kita mempunyai problema, tantangan, saudara, sama seperti kesaksian daripada ini semua, saudara. Wah, itu kesaksian bukan main-main, itu bukan ecel-ecel itu, saudara. Tapi kesaksian yang hidup, yang membuat orang semangat dan orang yang membuat cinta akan Tuhan. Bukan orang yang melalui kesaksian. Ketika orang kesaksian orang itu bahwa Tuhan berikan lagi sesuatu, itu saya mau katakan, saudara, itu boleh saya katakan, saudara, itu hidup kedua kali. Hidup kedua kali. Iya, saudara. Banyak orang yang sakit lepas, banyak orang yang sakit lepas, saudara. Tidak menikmati. Tapi ini adalah satu kesaksian yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Lalu, ya, ketika Tuhan sudah berbuat sesuatu, lalu roh kita semakin redup. Enggak seharusnya kan gitu, betul ya? Tapi semakin luar biasa, Tuhan, luar biasa Tuhan. Ini cinta akan Tuhan. Bahkan setiap kita, saudara, kita dilepaskan dari belenggu iblis, dilepaskan dari belenggu maut. Lalu ketika kita terlepas, kita pasti memuji Tuhan. Menang perang, saudara, itu. Bagaimana juga kalau menang perang, saudara? Halo? Kalau menang perang itu bagaimana, saudara? Menang berperang, saudara, itu loyo. Betul nggak? Halo? Ada nggak orang, salah satu contoh lah, kalau tes CPNS itu, kalau menang itu, gimana kamu hasilnya? Padahal ini lulus. Nggak ada. Nggak ada, tapi apa? Bayangkan, saudara, waktu almarhum itu gembala di sini, saudara, waktu lulus pegawai CPNS itu, saudara, tahun 2010 itu, saudara, sampai korannya itu digunting, di laminating, saudara, masih ada di Tanjung Seru, masih ada, saudara, di laminating, saudara. Itu kemenangan, saudara. Ya, wah, pokoknya teriak-teriak, pokoknya gimana lah, saudara. Ya kan, seperti itu. Jadi kita mengharap kayak sama Mateo nih. Oh ya, lirikan yang gini lagi. Nggak apa-apa. Ya, ancang-ancang sekarang Mateo. Iya, saudara. Kemenangan, saudara. Kalau kemenangan dicapai, waduh, luar biasa. Bahkan kemenangan dalam hal apapun, saudara. Mungkin saya tidak ingin melakukan ini. Kalau kita berpuasa, lalu kita bisa melewati kemenangan juga, saudara. Kita gembiranya luar biasa. Itu bentuk kemenangan. Dan kemenangan yang lain, saudara. Lihat, saudara. Saya waktu pas pula ini cerita, pas pula ketemu Sabang dan Merauke, saudara. Bola. Bukan main, saudara. Nurani, lagunya lagu-lagu apa? Lagu Nurani, saudara. Apa? Gimana? Pokoknya itu. Aku Tribun itu, saudara. Lagu-lagu kemenangan semua, saudara. Tapi kemenangan luar
dari Sabang sampai Merauke, saudara. Yang menang Merauke. Itu luar biasa, saudara. Jadi kemenangan-kemenangan itu membagikan kita semangat, saudara. Amin. Jadi kita ini pemenang, saudara. Amin. Kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, kalau dikatakan lebih dari pemenang, kita ini harus bergairah terus. Bergairah melayani Tuhan, bergairah bersekutu, bergairah dalam hal apapun. Amin. Ya kan? Betul ya? Bergairah, saudara. Nanti kalau kita sudah bergairah secara rohani, mau tahu, saudara, semuanya itu akan ngalir. Gairah-gairah yang lain itu akan ngalir. Kita akan bekerja semakin luar biasa dan semakin excellent lah, seperti itu, saudara. Ya, mengikuti Tuhan saja sudah kita loyo, sudah pasti kita di dalam dunia sekuler kita akan loyo dari dunia. Enggak, saudara. Tapi kita harus buktikan bahwa saya kenal Tuhan, bahwa saya berperan, bahwa saya lebih dari pemenang. Benar, semangat. Jangan biarkan roh lain itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita semakin terpuruk, kita semakin merasa bahwa hidup kita tidak berarti apa-apa. Tapi semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti, saudara, Tuhan akan memberikan semangat yang luar biasa kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya. Saudara, saya tidak putus-putus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Harusnya ini patang, saudara, jadi beton, saudara. Itu kemenangan luar biasa yang Tuhan berikan. Siapa sangka, saudara? Bahkan kemarin, saudara, tuh kasih kita basuh sama Pak Paulus. Kita cuma bayar ongkos saja terakhir. Kita dikasih, diberkati. Buat apa? Ya, betul ya. Kita pergi ke sana naik truk itu, saudara. Walaupun hancur-hancuran, saya bilang, Tuhan, ini truk pelayanan, Tuhan. Tuhan akan gantikan yang baru. Tunggu tanggal mainnya. Ya kan gitu. Tunggu tanggal mainnya, kan? Dihajar sama sedikit kisahnya, dihajar sama pisau eskavator, berat. Tapi tidak apa-apa. Saya terlalu bersuka cita, saudara. Tuhan, ini jadi pelayanan. Tuhan, semua melayani Tuhan. Dari 300 mobil itu juga giling-giling sana. Pokoknya Tuhan gantikan yang baru nanti. Saya percaya, saudara. Tapi percaya seperti ini, saudara. Percaya itu bukan hanya diam, tapi ada satu tindakan nyata. Ini melebar sedikit dari tentang kesediaan. Jadi ada satu tindakan gini, sama seperti gini. Saya berdoa kepada Joshua, ya. Tuhan kasih sesuatu kepada saya, lalu saya berdoa, Joshua, kamu akan menjadi pengusaha yang sukses. Oh, Joshua langsung, oh ya, amin, firman Tuhan. Langsung begini aja, saudara. Tidak bertindak deh. Sukses kan? Ya. Karena firman apa? Iman tanpa perbuatan adalah hakikat dari iman. Jadi kita harus berbuat. Kita bekerja sama, saudara. Amin. Ketika saya berdoa buat Joshua, Tuhan taruh sesuatu. Tuhan beritahu kepada anakmu itu bahwa dia akan menjadi Yesus. Joshua, Tuhan bilang begini, kamu akan menjadi orang sukses. Lalu ketika dia cara rohani dia full, dia kata, ya sudah lah, mau apa aku tidur aja. Oh, orang kata Tuhan sukses kok tidur aja, dia tidur aja. Lalu dia bilang nanti tahun ke tahun kedua, ketiga, keempat, mana nih suara Tuhan? Tuhan bersuara sama saya jadi pengusaha dan sebagainya. 10 tahun ada, akhirnya apa? Dia kecewa sama Tuhan. Karena tidak ada tindakan. Flashback. Amin. Iman itu harus dengan perbuatan. Kita bekerja. Karena apa? Ketika kita ingin mencapai kesuksesan itu, kita akan Tuhan berikan, saudara, pemikiran-pemikiran yang berlian daripada Tuhan. Amin. Coba satu, begini. Lalu ingin mengembangkan lagi, coba begini. Di situ masih lagi. Betul nggak yang saya bilang? Halo, kamu berdoa, Tuhan berikan saya begini Tuhan. Wah, pokoknya kita cara roh aja, Tuhan begini, Tuhan berpuasa dan sebagainya.
tapi tidak bekerja. Aduh, hidupmu akan begitu-begitu saja, saudara. Tapi kalau kamu berdoa, borai ya, bekerja sambil berdoa, bekerja, pengetahuan yang baru, ya, trik-trik yang baru, cara-cara yang baru, Tuhan akan ilhamkan kepada saudara, sehingga saudara akan seperti yang diperkatakan ini contoh tadi akan jadi. Amin. Itu saudara. Banyak orang saudara yang ketika sudah mendengarkan suara Tuhan, ya sudah, dia melayani tanpa bertindak. Jadi harus ada tindakan nyata, sehingga nama Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, saudara. Wah, luar biasa. Benarlah kata firman Tuhan itu, bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan. Karena dia mengikuti Tuhan. Amin. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kepada kita di tempat ini, setialah kepada Tuhan. Ya. Jangan tanya nanti Tuhan, kapan Tuhan yang pergumulan saya dijawab? Nanti saudara, itu Tuhan tahu sendiri. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu bagaimana harus tepat, ya, tepat kasihnya saudara. Mungkin sampai saat ini kita belum mendapat apa yang kita perlukan saudara. Walaupun kita dalam beberapa jeda ini saudara, dalam waktu ini kita sudah setia saudara. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan tahu waktunya yang terbaik bagi saya dan saudara. Ya. Bukan Tuhan mengulur-ulur, bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan sedang tunggu pas tepatnya. Amin. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, tunggulah. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan itu abadi. Amin. Kalau waktu kita dikasih, cepat. Tapi kalau waktu Tuhan udah, serahkan aja sama Tuhan. Ya. Jangan berbantah-bantah. Pasti segala sesuatunya yang terbaik. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. 3 saja saudara. Kalau saling bantah-bantah. Jadi 3 saja saudara poin itu. Jadi mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, setialah di dalam Tuhan. Ya, setia beribadah, baca firman Tuhan, merenungkan. Ada waktu-waktu khusus apa sama Tuhan? 1 hari 20 menit, 10 menit. Belajar saudara. Waktu Tuhan, ya, waktu kita untuk Tuhan, belajar saudara. Nih, saya kasih tahu saudara. Memang untuk memulai itu sulit, tapi engkau belajar 5 menit, kamu akan kehausan. Akan engkau tambah lagi 5 menit dari 10 menit. Nanti engkau akan terus haus. Rohmu itu akan haus terus. Nanti dari 10 menit jadi 15 menit. Nanti jadi 15 setengah jam. Nanti setengah jam jadi 1 jam. Nanti 1 jam jadi 2 jam. Karena apa? Selalu haus. Makanya kan doakan diri saudara. Tuhan, kasih saya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kasih saya rasa haus dan lapar akan bersekutu dengan Engkau. Kasih Tuhan akan kasih itu saudara. Tapi kalau saudara membatasi diri kepada Tuhan, saudara akan hampa. Orang bilang dikatakan gini, kau akan kering secara rohani, tandus saudara. Kalau kita berbicara tentang tandus, itu tidak ada kehidupan. Kalau kita berbicara tentang padang gurun, itu tidak ada, susah, hanya pasir belantara dan panas saja saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari